ya bahwasanya ada orang yang tubuhnya itu sangat kecil ya ataupun tampak kerdil. Kemudian ada juga tubuh manusia itu tampak sangat besar. Nah, kira-kira apakah yang mempengaruhi tubuh seseorang itu tampak kecil ataupun kerdil maupun tubuh seperti raksasa? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Pokok bahasan yang kedua untuk sistem koordinasi yaitu sistem endokrin ataupun sistem hormon. Nah, bahwasanya sistem endokrin merupakan suatu kelenjar ataupun organ tertentu yang nantinya menghasilkan yang namanya hormon. Nah, di mana kata hormon diambil dari bahasa Yunani yaitu hormai, yang artinya menggerakkan, memicu ataupun menggiatkan. Bahwasanya komponen sistem hormon berupa kelenjar, hormon, dan organ target. Dan macam-macam kelenjar nanti ada dua. Yang pertama ada kelenjar endokrin, yaitu kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran buangan atau buntu tetapi masuk ke peredaran darah. Kedua, kelenjar eksokrin adalah kelenjar penghasil enzim yang memiliki saluran pembuangan. Dan kelenjar endokrin terdiri dari 3 persinyalan. Yang pertama autokrin. Organ target kelenjar adalah kelenjar itu sendiri, contohnya lambung. Kedua, parakrin, yaitu organ target kelenjar berada dekat kelenjar tersebut, contohnya kelenjar adrenal. Ketiga, endokrin, organ target kelenjar jauh dari kelenjar tersebut, contohnya kelenjar kelamin. Nah, jadi hormon merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam darah yang disampaikan maupun diteruskan dari sel-sel ke jaringan tertentu. Nah, bahwasanya hormon ini memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat yang pertama bahwasanya hormon dibentuk di satu kelenjar tapi fungsinya pada organ ataupun kelenjar lain. Nah, berikutnya sifat yang kedua yaitu bahwasanya hormon ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Apabila nanti berkurang dari kadarnya, dia bisa menyebabkan penyakit atau kelainan tertentu. Kemudian apabila produksinya meningkat ya daripada kadar normalnya, dia juga menyebabkan penyakit tertentu. Nah, bahwasanya hormon ini ada yang sifatnya diproduksi sepanjang hidup. Ya, misalkan nanti pada hormon-hormon yang berperan dalam metabolisme sel. Kemudian ada yang berkembang ya pada saat tertentu, misalkan itu fungsi daripada kelenjar kelamin. Kemudian ada yang pertumbuhannya itu terbatas, misalkan ada hormon pemicu pertumbuhan. Fungsi hormon bersamaan dengan sistem saraf ya nanti mengatur aktivitas tubuh, misalkan dalam hal metabolisme sel, mengatur homeostasis, misalkan dalam pengaturan tekanan darah ataupun pengaturan kadar gula dalam darah. Nah, selain itu, hormon juga berfungsi dalam proses pertumbuhan serta perkembangan seksual dan reproduksi ataupun siklus daripada reproduksi, proses siklus tidur, kemudian siklus nutrisi dalam tubuh. Seperti Bapak jelaskan tadi bahwasanya hormon itu dibentuk di suatu kelenjar dan nanti difungsikan pada kelenjar ataupun organ yang berbeda. Nah, bahwasanya ada 9 ya kelenjar dalam sistem hormon tersebut. Yang pertama nanti ada berupa kelenjar hipofisis ataupun kelenjar pituitari. Berikut ada kelenjar tiroid, lalu ada kelenjar paratiroid, kemudian ada kelenjar adrenal, kemudian ada kelenjar pankreas, kelenjar pineal, kelenjar timus, kemudian kelenjar kelamin dan kelenjar pencernaan. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofisis ataupun kelenjar pituitari, di mana bentuknya seperti oval, tampak seperti kacang ya. Kemudian dia terletak di dasar hipotalamus di bagian otak. Masih ingat hipotalamus ya, di bagian otak depan. Nah, kemudian dia memiliki berat kurang lebih sekitar 0,5 gram. Lalu kelenjar hipofisis ini disebut nanti sebagai master of gland atau pusat dari setiap kelenjar. Artinya hipofisis ini mampu memproduksi yang namanya berbagai jenis kelenjar dan mensekresikan yang namanya berbagai jenis hormon-hormon tubuh. Nah, untuk pembagian daripada kelenjar hipofisis nanti dibagi menjadi 3 daerah ya. Ada nanti bagian hipofisis anterior, bagian depan, kemudian ada bagian tengah atau intermediate, kemudian ada bagian belakang ataupun hipofisis posterior. Bagian pertama, hipofisis lobus anterior. Nah, bahwasanya jenis hormon yang dihasilkan pada hipofisis lobus anterior itu nanti dibagi menjadi 5 besar ya. Yang pertama ada nanti yang disebut growth hormone disingkat GH atau somatotropin disingkat STH. Ini merupakan jenis hormon pertumbuhan.
Adapun fungsi hormon STH atau hormon pertumbuhan, yang pertama mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh, contohnya pada pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot rangka. Kedua, menyebabkan hati memproduksi somatomedin yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan kartilago. Ketiga, mempercepat laju sintesis protein dengan cara meningkatkan pemasukan asam amino melalui membran sel. Fungsi keempat, menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh sehingga menambah kadar glukosa darah. Dan kelima, meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Apabila produksi STH ataupun GH pada anak-anak nanti akan menyebabkan kekerdilan atau penyakit dwarfisme ya akibat hiposekresi GH, dan juga nanti menyebabkan penyakit gigantisme itu akibat hipersekresi GH yaitu pertumbuhan raksasa. Dan apabila hipersekresi hormon ini pada saat remaja juga menyebabkan yang namanya akromegali, yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pipi pada wajah serta pembesaran pada tangan dan kaki. Lalu yang kedua ada namanya thyroid stimulating hormone atau TSH, boleh juga disebut sebagai tirotropin. Nah, adapun fungsi hormon TSH yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kemudian mempercepat laju produksi hormon tiroksin dan metabolisme sel. Pajanan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroksin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh. ketiga ada nanti yang disebut sebagai adrenokortikotropin ya, atau kortikotropin. Nah, di mana nanti ini disingkat jadi ACTH. Lalu yang keempat gonadotropin ataupun gonadotropin. Nah, gonadotropin ini nanti pada pria maupun wanita itu berbeda fungsi. Hormon yang dihasilkan yaitu FSH atau follicle stimulating hormone, kemudian ada LH atau luteinizing hormone. Yang pertama FSH. Pada wanita, FSH berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Sedangkan pada pria, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. Kemudian LH pada wanita bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen, dan LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Sedangkan pada laki-laki atau pria, LH menstimulasi sel-sel interstitial tubulus seminiferus testis untuk memproduksi androgen ataupun hormon testosteron. Lalu yang kelima ada prolaktin, disingkat PRL atau boleh juga disebut sebagai lactogenic hormone. Kedua, hipofisis lobus intermediate atau bagian tengah. Nah, hormon yang dihasilkan pada hipofisis lobus intermediate atau bagian tengah itu nanti ada dua. Yang pertama ada namanya MSH atau melanocyte stimulating hormone, kemudian hormon endofrin. Yang pertama MSH atau melanocyte stimulating hormone. Nah, bahwasanya hormon ini berfungsi merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada epidermis. Kedua, endorfin, yakni zat penghilang nyeri alamiah, merespons stres dan aktivitas seperti olahraga. Bagian ketiga, hipofisis lobus posterior. Nah, bahwasanya hormon yang dihasilkan pada hipofisis lobus posterior atau bagian belakang nanti ada dua juga. Yang pertama ada nanti disebut ADH atau antidiuretik hormon atau boleh disebut sebagai vasopressin. Kemudian yang kedua ada hormon oksitosin. Yang pertama ADH atau antidiuretik hormon. Bahwasanya ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan tubulus collectivus di ginjal. Nah, ada gangguan nanti untuk sekresi hormon ini. Apabila nanti hiposekresi ADH atau kekurangan ADH menyebabkan diabetes insipidus, di mana produksi urin berlebihan disertai rasa haus yang terus-menerus. Kemudian apabila hipersekresi atau produksi ADH berlebihan akan menyebabkan peningkatan volume darah. Kedua, hormon oksitosin. Hormon ini berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat seorang perempuan melahirkan dan dalam proses pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Di mana pelepasan oksitosin dan ASI itu sangat dihambat oleh stres ya, kondisi emosional.